Bisakah Rizky Ridho bertahan di skuad utama timnas? Meneropong posisi Rizky Ridho di timnas Indonesia setelah timnas Indonesia mendapat tambahan pemain naturalisasi, yakni Mees Hilgers. Kehadiran pemain tuan TFC itu setidaknya menambah sengit persaingan di bek tengah skuad Garuda. Mees Hilgers baru saja resmi menjadi warga negara Indonesia WNI usai menjalani proses pengambilan sumpah di Kedutaan Besar Indonesia di Brussels, Belgia, Senin 30 September 2024. Kabar ini tentu saja membuat penggemar bangga mengingat komposisi pemain perlini di timnas Indonesia semakin solid. Mees diketahui berposisi sebagai bek tengah. Dia adalah pemain andalan tuan TFC yang sudah memainkan 9 pertandingan dengan mencetak 1 gol dan 1 assist di semua kompetisi. Mengacu pada statistik tersebut, rasanya tak berlebihan jika Shin Tae-yong mulai memikirkan menempatkan 11 pemain keturunan bermain sebagai starter saat melakoni laga babak ketiga fase grup kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Bahrain dan China, Oktober tahun 2024. Jika skenario ini benar terjadi, bagaimana dengan nasib Rizky Ridho? Rasanya sulit untuk mengesampingkan Rizky Ridho sebagai bek tengah di timnas Indonesia. Pengalamannya bisa menjadi modal penting buat Shin Tae-yong memikirkan ulang untuk merotasi bek tengah timnas Indonesia. Apalagi 2 laga melawan Bahrain dan China di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sangat krusial. Sebab timnas Indonesia membutuhkan poin demi menjaga peluang lolos ke putaran berikutnya. Mengacu pada data transfer market, Rizky Ridho sudah memainkan 38 pertandingan. Sebanyak 13 pertandingan, diantaranya bermain di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dari 13 pertandingan itu, Rizky Ridho sudah mencetak 3 gol. Dengan kata lain, bek Persija Jakarta ini punya kontribusi besar bukan hanya mengawal kesucian gawang timnas Indonesia yang dikawal Maaten Pae, tapi ia juga bisa menjadi aktor protagonis dalam pertandingan. Inikah kode Shin Tae-yong bakal coret 2 bintang timnas ini? Shin Tae-yong coret Marcelino Ferdinand dan Sain Patinama demi memberi tempat kepada 2 pemain anyar, Mees Hilgers serta Eliano Reinders di timnas Indonesia. Indikasi itu muncul setelah Mees Hilgers dan Eliano Reinders resmi menjadi warga negara Indonesia WNI pada Senin 30 September tahun 2024 malam WIB. Usai mendapatkan paspor Indonesia, Mees Hilgers dan Eliano Reinders langsung menjalani sesi photoshoot menggunakan jersey timnas Indonesia. Mees Hilgers menggunakan nomor punggung 20, sedangkan Eliano Reinders mengenakan nomor 7. Nomor 20 di skuad timnas Indonesia saat ini dikenakan Sain Patinama, sedangkan nomor 7 digunakan Marcelino Ferdinand. Sain Patinama pelan-pelan mulai tergerus di skuad timnas Indonesia. Terakhir kali Sain Patinama bermain sebagai starter saat timnas Indonesia kalah 0-2 dari Irak di matchday kelima grup F kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia medio Juni tahun 2024. Setelah Calvin Verdonk masuk, Sain Patinama gagal menjadi pemain inti timnas Indonesia lagi. Setelah laga melawan Irak, Sain Patinama hanya bermain sekali dari 3 pertandingan yang dijalani timnas Indonesia, tepatnya saat menghadapi Arab Saudi. Saat itu, pemain KS Open ini bermain 32 menit setelah menggantikan Witan Sulaiman. Sementara Marcelino Ferdinand bermain sebagai starter sebanyak 3 kali dari 4 laga terkini yang dijalani timnas Indonesia. Namun, seiring kehadiran Eliano Reinders, Marcelino Ferdinand berpotensi terpental ke bangku cadangan. Disinyalir, Eliano Reinders akan diperankan sebagai winger kanan atau kiri timnas Indonesia oleh Shin Tae-yong. Dalam pola 3-4-3, pemain PEK Seoul ini akan membentuk trio mematikan bersama Ragnar Oratmangun dan Rafael Struijk. Meski begitu, ulasan tadi hanya sebatas catatan di atas kertas. Tak ada jaminan Mees Hilgers dan Eliano Reinders mengenakan nomor punggung 20 dan 7 sekaligus menggeser Sain Patinama dan Marcelino Ferdinand. STY ungkap Hilgers dan Eliano gabung timnas Oktober ini. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong menegaskan Mees Hilgers dan Eliano Reinders bakal gabung saat melawan Bahrain dan China di kualifikasi Piala Dunia 2026. Mees Hilgers dan Eliano Reinders dijadwalkan mengambil sumpah setia sebagai warga negara Indonesia atau WNI di Den Haag pada Senin 30 September.
Selanjutnya, Hilgers dan Eliano akan dibuatkan kartu tanda penduduk atau KTP Indonesia dan menjalani perpindahan federasi dari KNVB atau Federasi Sepak Bola Belanda ke PSSI atau Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Sinteyong yakin proses naturalisasi Miss Hilgers dan Eliano Reinders akan berlangsung sesuai jadwal. Dengan demikian, kedua pemain bisa dilibatkan dalam 2 laga lanjutan grup C melawan Bahrain dan Cina. Eliano Reinders dan Miss Hilgers akan gabung langsung melawan Bahrain dan Cina, kata Sinteyong di Stadion Madia, Jakarta pada Minggu 29 September. Tenaga Hilgers dan Eliano sangat dibutuhkan Sinteyong untuk menatap 2 laga tandang melawan Cina dan Bahrain yang akan berlangsung pada 10 dan 15 Oktober 2024. Hilgers yang jadi tulang punggung lini belakang FC20 diharapkan bisa memperkuat barisan pertahanan Indonesia bersama Jay Itzes. Sementara Eliano adalah sosok gelandang serang yang selama ini dibutuhkan Indonesia. Eliano diharapkan bisa menambah kreativitas lini tengah, sekaligus mendukung kinerja para penyerang Garuda yang masih bermasalah. Timnas Indonesia bakal makin kuat setelah memiliki Miss Hilgers dan Eliano Reinders. Saat ini tim Merah Putih tengah menjalani babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam 2 pertandingan pertama di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026, Indonesia mampu mengantongi 2 poin usai menahan imbang Arab Saudi 1-1 dan Australia 0-0. Kevin Dix terbuka bela timnas Indonesia. Pemain FC Copenhagen Kevin Dix mengaku terbuka membela timnas Indonesia. Pernyataannya itu diungkapkan pesepak bola 27 tahun saat diwawancara Yusa Nugraha pada tahun 2020. Saya selalu mengatakan terbuka untuk itu bermain untuk timnas Indonesia. Namun, selama Federasi PSSI tidak mendatangi atau mengontak saya takkan berpikir untuk itu membela timnas Indonesia, kata Kevin Dix dikutip dari YouTube Yusa Nugraha, Senin 30 September 2024. Saya juga sudah bicara dengan agen saya, dan jujur Indonesia adalah asal-usulku, jadi saya tidak akan mengatakan tidak untuk itu. Tapi, selama mereka tidak tanya, saya nggak perlu jawab. Lanjut, pemain yang membantu FC Copenhagen lolos ke 16 besar Liga Champions tahun 2023 sampai tahun 2024. 2 tahun setelah wawancara itu, Kevin Dix dirumorkan akan menjalani proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia WNI bersama 3 nama lain, yakni Jordi Amat, Sandy Walsh, dan Miss Hilgers. Namun, hanya Jordi Amat dan Sandy Walsh yang kemudian mendapatkan paspor Indonesia pada November tahun 2022. Sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah Kevin Dix sosok yang dimaksud sang ex-CEO PSSI? Jika benar, timnas Indonesia ketambahan pemain berkualitas di sektor kanan pertahanan, yang mana ujung-ujungnya dapat membantu skuad Garuda memburu tiket Piala Dunia tahun 2026. Jika Kevin Dix benar diproses dan mendapatkan status WNI pada November tahun 2024, ia bisa diandalkan saat timnas Indonesia menjamu Jepang dan Arab Saudi di matchday ke-5 dan ke-6 grup C kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia.